Halo rekan-rekan pembudidaya dan para pemerhati aquaculture. Senang sekali bisa menyapa kalian semua hari ini. Perkenalkan, nama saya Sandi Rustandi, taruna dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, program studi budidaya ikan dengan nomor NIT 24.3.08.028. Akan menjelaskan dari artikel berjudul Teknik Produksi Pembesaran Udang Paname atau Lithopenaeus paname, studi kasus di PT Dwi Laut Aquaculture Garut. Tidak hanya akan bicara tentang memelihara udang, tapi kita akan membedah sebuah sistem. Kita akan mendalami teknik pembesaran udang paname, makhluk kecil yang memiliki potensi ekonomi luar biasa, namun membutuhkan ketelitian tinggi dalam setiap prosesnya. Mari kita mulai perjalanan ini dari langkah-langkah yang paling dasar. Yang pertama adalah persiapan lahan dan wadah. Langkah pertama adalah fondasi dari seluruh keberhasilan kita, yaitu persiapan lahan. Dalam budidaya intensif, wadah bukan sekedar tempat menampung air, melainkan sebuah ekosistem yang terkendali. Di PT Dwi Laut Aquaculture, misalnya, proses pembersihan dilakukan dengan sangat presisi. Kita menggunakan air bertekanan tinggi untuk memastikan tidak ada biofilm atau sisa organik dari siklus sebelumnya yang tertinggal. Mengapa itu dilakukan? Karena satu kuman yang tersisa bisa menjadi ancaman besar nantinya. Setelah itu, pengeringan di bawah sinar matahari dan sterilisasi disinfektan adalah wajib. Ingat, persiapan yang matang akan meminimalkan risiko penyakit hingga 50%. Yang kedua adalah pembentukan media budidaya. Setelah wadah siap, kita masuk ke tahap yang lebih seni, yaitu membentuk media air. Kita tidak memelihara udang di air biasa. Kita memelihara mereka di dalam subnutrisi yang seimbang. Proses ini melibatkan pengisian air laut yang disaring ketat, diikuti dengan fermentasi menggunakan probiotik, molase, dan dedak. Tujuannya adalah menimbulkan mikroorganisme bermanfaat yang nanti akan menjaga kestabilan kualitas air. Jangan lupa lakukan uji bioasai sederhana sebelum menebar benih. Jika organisme uji bertahan hidup dengan baik selama 24 jam, barulah kita tahu bahwa air tersebut telah matang dan aman untuk kehidupan baru. Yang ketiga adalah penebaran benih. Kini saatnya momen krusial, yaitu penebaran benih. Di sini kualitas adalah segalanya. Kita hanya menggunakan benur bersertifikat SVF atau Specific Pathogen Free. Namun, membawa benur ke kolam adalah proses transisi yang sensitif. Kita melakukan aklimatisasi. Jangan terburu-buru. Biarkan kantong benur mengapung di permukaan kolam agar suhu air di dalam dan di luar kantong perlahan-lahan menyatu. Perbedaan suhu atau pH yang mendadak akan menyebabkan stres pada benur yang berdampak pada tingkat kelangsungan hidup atau survival rate yang rendah di kemudian hari. Ingat, kelembutan di awal adalah kunci kekuatan di akhir. Yang keempat adalah pemeliharaan dan monitoring. Memasuki tahapan pemeliharaan, kita berperan sebagai manajer kualitas hidup. Ada 3 pilar utama di sini, yaitu pakan, kualitas air, dan kesehatan. Yang pertama, pakan. Kita menggunakan metode demand feeding dengan bantuan ANCO. Jangan memberi pakan berlebih karena pakan yang tidak termakan hanya akan menjadi racun di dasar kolam. Yang kedua, kualitas air. Oksigen adalah nyawa. Pastikan kincir berputar optimal untuk menjaga kadar oksigen tetap di atas 4 ppm. Selain itu, lakukan penyimpanan rutin untuk membuang sedimen organik. Yang ketiga, yaitu kesehatan. Pantau pertumbuhan secara berkala. Jika ada tanda-tanda penyakit, segera lakukan intervensi dengan probiotik atau suplemen alami seperti ekstrak meniran
untuk memperkuat imun udang. Kedisiplinan Anda dalam monitoring adalah jaminan keamanan investasi Anda. Yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Akhirnya kita sampai pada puncak dari segala upaya kita, yaitu panen. Panen bisa dilakukan secara parsial untuk mengurangi kepadatan kolam, atau panen total saat udang mencapai ukuran besar. Namun, pekerjaan tidak selesai saat udang keluar dari air. Teknik pasca panen sangat menentukan nilai jual. Penanganan harus cepat, menjaga rantai dingin dengan es yang cukup, dan melakukan sortasi yang ketat. Udang yang segar dan berkualitas adalah representasi dari dedikasi yang Anda berikan selama berbulan-bulan. Rekan-rekan sekalian, budidaya aquaculture adalah perpaduan antara ketekunan dan teknologi. Setiap tetes air dan setiap butir pakan yang Anda berikan adalah investasi bagi masa depan pangan kita. Semoga ulasan singkat ini memberikan perspektif baru bagi usaha Anda. Teruslah belajar, teruslah berinovasi. Saya Sandi Rustandi. Sampai jumpa di sesi berbagi berikutnya. Salam sukses, salam aquaculture, salam sejahtera.